pinggir. Ikan bili, si ikan endemik yang hanya ditemukan dan populasinya terbesar di Danau Singkarak, Sumatera Barat, biasanya digoreng kering dengan rasa yang gurih, auto bikin nagih. Menariknya, ikan yang dikenal juga dengan nama bilis atau bako bisa jadi indikator kesehatan lingkungan loh, karena hidup di perairan yang jernih dan super sensitif pada kualitas air. Omset penjualannya pun menyuburkan perekonomian masyarakat lokal dan jadi mata pencarian utama nelayan. Saya dan Bayu, nelayan di Kabupaten Tanah Datar, siap menarik jaring mengambil ikan bili. Begitu matahari terik, suhu air akan naik yang menyebabkan ikan jadi cepat lemas atau mati dan kualitasnya menurun. Ditambah lagi, ikan bili dagingnya tipis sehingga gampang busuk jika terlalu lama terperangkap di jaring. Bang, gimana ya bang caranya bang? Tinggal tarik aja kak, nanti kan ini naik. Soalnya kalau udah dilepas kayak gini nggak terlalu berat sih kak. Wah, butuh tenaga ekstra menarik jaring yang panjangnya mencapai ratusan meter. Nelayan memang memilih jaring panjang supaya bisa menutup jalur gerombolan ikan yang lewat. Karena ikan bili berenang berkoloni. Iya. Kira-kira berapa kilo ya bang ikan yang dihasilkan dari jaring ini? Nggak nentu sih kak, kadang dapat banyak, kadang ya paling setengah kilo lah yang paling banyak. Oh, setengah kilo paling banyak bang. Nanti dijual ke pasar ya bang? Iya. Dalam bahasa Minang, bilis bisa diartikan sebagai makhluk halus. Mitosnya sih, dulu di Danau Singkarak nggak ada ikan bili. Konon, ikan mendadak muncul dan dipercaya sebagai makhluk jelmaan. Siapa sangka, Bayu juga pernah mengalami momen gak terduga tuh. Ikan bili menghilang dari Danau Singkarak selama bertahun-tahun. Entah itu mitos apa fakta cerita orang-orang tua sih kayak. Kalau ini sih, kalau bermasalah aja buat nyari rezeki ke danau, nyari ikan ini susah kak. Pernah itu di 2007 ya, sampai 4 tahun lebih kak. Nggak bisa nyoba ngerasain ini yang namanya ikan bili. Katanya sih, hilangnya ikan dari perairan karena perdebatan antara nelayan yang tanpa diketahui apa penyebab perselisihannya. Anehnya, setelah perdebatan selesai, ikan bili langsung timbul dan bisa dipanen lagi. Efek begadang. Yang setahu saya kayak ini nggak pernah sih yang namanya ini hilang tuh sampai hilang total gitu. Cuman kalau ada masalah ribut aja udah. Ya bisanya dibedain sih kak. Di sini kita nggak dapat, tempat lain orang masih ketemu kan gitu. Kalau si ikan segar sudah meluncur di pasar, siap diserbu pembeli. Di pasar Ombilin jadi spot strategis produsen ikan bili. Nelayan dan pedagang di sekitar Danau Singkarak bisa meraup omset sekitar 600 hingga 800 ribu rupiah per hari tuh. Berbeda saat musim liburan, bisa lebih menguntungkan. Kalau urusan mengolah ikan, giliran emak-emak jagonya. Sebelum diproses, ikan wajib dicuci dan dijemur. Oh, berarti ikan bilinya kenapa harus dikeringin dulu? Biar lebih tahan, karena kalau misalnya kita gorengnya basah-basah, dia cepat ketahanannya lebih sebentar. Cuman kalau kita jemur kayak gini kan airnya kan turun dulu. Jadi kita pisahkan antara ikan dan air biar ikannya lebih tahan kayak gitu. Proses penjemuran menggunakan tambahan garam agar tekstur ikan bisa garing saat digoreng. Cara seperti ini juga bisa mengurangi bau amis karena membantu menguapkan sebagian cairan tubuh ikan yang menyimpan aroma nggak sedap. Selain itu, ikan bakal awet sampai 3 bulan lamanya loh. Setelah dipastikan tidak berair lagi, ikan yang sudah dijemur siap digoreng. Full minyak dan suhu tinggi jadi kunci agar permukaan ikan cepat mengeras dan anti hancur. Tadi kan pas digoreng, kenapa berbusa ya Bu? Kenapa nggak boleh langsung diaduk gitu? Takutnya nanti ikannya patah gitu ya. Karena lunak gitu. Karena lunak dia. Makanya nanti kalau udah busanya habis, nah baru nanti bisa diaduk lagi. Itu menandakan ikannya udah mulai kering kan? Iya. Nah, baru bisa diaduk.
dipecah-pecahkan. Suhu tinggi dari api kayu bakar membuat ikan lebih garing dan gak mudah alot. Api yang besar dan stabil dalam waktu lama cocok untuk menggoreng bili dalam jumlah banyak. Hingga kini, ikan bili masih sulit dibudidayakan di luar habitat aslinya. Karena siklus hidupnya sangat tergantung kondisi alam Danau Singkarak. Itulah kenapa oleh-oleh ikan bili goreng jadi primadona. Padahal ikan ini cuma dikasih garam dan dijemur, habis itu digoreng, tapi rasanya bisa enak dan gurih banget. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rambatan Kabupaten Tanah Datar, jadi titik sentral tempat hits perantau Minang dan wisatawan membeli ikan bili sebagai oleh-oleh. Kami suka sama ikan bili karena gurih, enak. Kebetulan saya main juga sama ibu-ibu saya. Terus lihat ada toko ikan bili ini. Soalnya dari keluarga saya kebetulan memang suka ikan bili ini. Sayangnya, kini ikan bili semakin menipis ketersediaannya. Harga per kilogram bili goreng bisa mencapai Rp125.000. Meski bisa dibilang cukup mahal, tapi terbayarkan dengan kelezatan dan protein tingkat tinggi.